Asnawi Mangkualam sudah menjadi pilihan inti di Port FC. Ia langsung bermain di Liga Thailand 2 hari setelah laga Timnas Indonesia. Jika tenaga Asnawi Mangkualam punya indikator layaknya kendaraan bermotor, maka tangkinya masih penuh seperti tak pernah digunakan. Situasi itu bisa menggambarkan Asnawi semasa jeda internasional 2 pekan terakhir. Pemain berusia 24 tahun itu dipanggil Timnas Indonesia untuk 2 laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong punya kesempatan menurunkan Asnawi dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Nyatanya, Coach Shin hanya memberi sedikit menit main bagi pemain yang sempat dibawanya ke Liga Korea. Dari kemungkinan 2x90 menit membela Merah Putih di jeda internasional, Asnawi hanya kebagian 22 menit. Penampilan sebentar itu dilakukan Asnawi saat Indonesia sedang mempertahankan skor 1-1 melawan Arab Saudi di jeda. Menghadapi Australia di Stadion GBK 5 hari kemudian, Shin Tae-yong bahkan tak memainkan dirinya. Sandy Walsh kembali menjadi starter di sektor bek kanan, dan saat ia lelah, pemain yang masuk bukan Asnawi, melainkan Wahyu Prasetyo. Hal itu membuat mantan pemain PSM Makassar itu tidak berkeringat sama sekali di GBK dan kembali ke Thailand dalam keadaan gatal. Ia sebelumnya datang ke kamp Indonesia dengan statistik 5 kali bermain di Port FC, 4 diantaranya sebagai starter. Pada Kamis, 12 September 2024, malam tadi, kurang dari 48 jam setelah laga Indonesia versus Arab Saudi, Asnawi mendapatkan starter kelima. Port FC yang menghuni peringkat 2 menjalani duel puncak klasemen melawan Buriram United. Sebagai bek kanan, Asnawi berduel dengan legenda hidup sepak bola Thailand, Therathon Bunmathan. Pelatih Rangsan Viwatchaicok tak ragu memainkan Asnawi meski sang bek kanan baru tiba setelah terbang dari Jakarta. Jalannya pertandingan menunjukkan Buriram beruntung bisa membawa pulang skor 0-0 berkat kegemilangan kiper Neil Etheridge. Asnawi dengan penampilan Spartan khas Makassar bisa beberapa kali menusuk dari sayap kanan, bahkan bisa melepas tembakan pada menit akhir yang diblok bek lawan. Jika Asnawi terus menampilkan performa seperti ini, Port FC bakal terus memainkannya sebagai starter. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, resmi bergabung dengan Almere City. Sejumlah fakta menarik dimiliki klub anyar Tom tersebut. Apa sajakah itu? Almere City kini tengah bermain di Eredivisie alias liga level tertinggi Belanda. Klub itu akan diperkuat Tom Haye dalam 1 musim ke depan. Almere City adalah klub ke-7 yang pernah dibela Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya pernah bermain untuk AS Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, Lecce, NAC Breda, dan SC Heerenveen. Gelandang berpengalaman Tom Haye datang ke Polder dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak di Almere City, hingga musim panas mendatang. Bunyi pernyataan resmi klub, Jumat, 13 September 2024. Berikut ini sejumlah fakta menarik Almere City, klub anyar Tom Haye. Edisi kedua di Eredivisie. Almere City merupakan satu dari 18 klub yang berlaga di Eredivisie musim ini. Bagi Almere, ini adalah edisi kedua berlaga di kasta teratas Liga Belanda tersebut. Mereka berhasil meraih tiket promosi pada musim 2023-2024, setelah keluar sebagai pemenang playoff Eerste Divisie 2022-2023. Klub termuda. Dibandingkan klub-klub Eredivisie Belanda lainnya, Almere City merupakan tim termuda. Klub yang bermarkas di Yanmar Stadion tersebut baru berusia 22 tahun, atau pertama kali terbentuk pada 14 Agustus 2001. Umur Almere City berbanding jauh dengan Ajax Amsterdam yang telah berusia 124 tahun, Feyenoord yang berumur 116 tahun, dan PSV Eindhoven yang telah memasuki usia 111 tahun. Belum ada koleksi trofi juara. Baru berusia 22 tahun, Almere City belum memiliki koleksi trofi juara. Bahkan, mereka tak pernah sekalipun mampu bercokol di peringkat 2 besar klasemen Liga. Pencapaian terbaik Almere adalah peringkat ketiga klasemen akhir Eerste Divisie 2022-2023. Tim papan bawah. Memasuki musim kedua di Eredivisie Belanda, Almere City lebih banyak berkutat di papan bawah. Pada musim lalu,
Almere hanya menghuni peringkat ke-13 klasemen akhir Liga Belanda. Memasuki musim ini, klub yang dijuluki The Zwarte Schapen tersebut juga tampil melempem. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-18 klasemen sementara Eredivisie dengan nilai 1, hasil dari sekali imbang dan menelan 3 kekalahan dari 4 pertandingan. Bukan pemain Indonesia pertama. Tom Haye ternyata bukan pemain Indonesia pertama yang berseragam Almere City. Sebelumnya, 2 pemain naturalisasi Indonesia pernah membela Almere, yakni Stefano Lillipali dan Ezra Walian. Lillipali memperkuat Almere City pada musim 2012-2014, sedangkan Ezra membela klub tersebut pada musim 2017 hingga 2019. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa keberhasilan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak 3 dan bahkan mencuri 1 poin dari Arab Saudi, memang sangat membanggakan. Arah bola. Luar biasa. Iya, dan di was kemungkinan ya. Di mana kemajuan ini bisa menjadi bekal bagi skuad Garuda untuk nantinya melanjutkan ke level yang lebih tinggi lagi. Kemajuan ini juga semakin dibuktikan oleh banyaknya atensi dan perhatian berbagai pihak tentang kondisi timnas Indonesia saat ini. Salah satu pihak yang memberikan perhatian tersebut diantaranya adalah berbagai sosok pelatih internasional, seperti Louis van Gaal dan juga Lionel Scaloni. Louis van Gaal sangat terkesan dengan kondisi Garuda. Louis van Gaal yang merupakan mantan pelatih timnas Belanda yang sudah pernah melihat sepak bola Indonesia di tahun 2013 lalu, mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan kondisi Garuda saat ini. Karena selain dipenuhi oleh para pemain-pemain muda, timnas Indonesia juga kini memang dipenuhi oleh banyak pemain naturalisasi yang mayoritas berasal dari Belanda. Oleh karena itu, sosok Van Gaal percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat berbahaya di kawasan Asia. Tidak hanya itu, Van Gaal juga sangat salut kepada semua dukungan publik terhadap timnas Indonesia, di mana menurutnya support dari para pendukung sangat penting untuk membuat tim ini tampil dengan maksimal. Tim Indonesia selalu bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan di setiap pertandingan, ungkap Van Gaal. Hal ini juga terbukti karena pada laga melawan Arab kemarin saja, semua kuota tiket yang tersedia untuk supporter Indonesia dihabiskan secara instan. Di mana ini tentunya menunjukkan seberapa militan dan percayanya publik tanah air terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Selain Louis van Gaal, pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni juga pernah menyebutkan bahwa progres timnas Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang tepat. Lionel Scaloni, Indonesia sudah berhasil memainkan sepak bola modern. Scaloni juga menambahkan bahwa saat ini Indonesia sudah berhasil memainkan sepak bola modern dengan sangat baik. Berbicara soal respon pelatih internasional tentang performa timnas Indonesia, pada tahun 2013 lalu pelatih Chelsea yakni Jose Mourinho sempat mendatangi Indonesia untuk menjalani friendly match. Di mana kita semua tahu bahwa hasil yang didapatkan Indonesia memang sangat memalukan, yakni hasil pembantaian berjumlah 8-1. Usai laga tersebut, Jose Mourinho memang sempat memberikan komentarnya kepada timnas Indonesia, yang mengatakan bahwa saat itu timnas kita tidak memiliki semangat yang tinggi. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pemain timnas Indonesia saat itu tidak memiliki kemampuan spesial apapun. Saya pikir, tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ungkap Mourinho pada tahun 2013 silam. Saat ini kita tentunya sudah bisa membantah komentar tersebut, dengan usaha Shin Tae-yong yang sangat peduli dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini, di mana ini juga terbukti, usai banyak pelatih internasional mulai melirik potensi pemain-pemain timnas Indonesia.